Apakah Rasam Usmani mengandung satu huruf ataukah semua huruf? Ada ustadz yang mengatakan satu huruf saja dari huruf Quraisy. Nah, ini baru disebutkan tadi, ternyata sudah muncul pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah Rasam Usmani yang kita baca sekarang ini itu dari satu huruf saja atau dia dari 7 huruf Al-Quran yang diturunkan ya kepada Nabi SAW oleh Jibril, yang dibacakan oleh Jibril. Nah, jawabannya adalah terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi ini. Apakah dia masuk satu huruf ataukah 7 huruf? Jadi ada dua pendapat. Yang pertama adalah yang mengatakan bahwa hanya satu huruf saja. Ya, ulama yang berpendapat pada pendapat ini, yang berpegang pada pendapat ini adalah ulama-ulama besar juga. Contohnya adalah Imam At-Tabari ya, dan juga muridnya Abdul Wahid bin Abi Hashim, dan juga Imam At-Tahawi dan juga Imam Ibnu Hibban. Ini adalah ulama-ulama besar juga ya. Mereka berpendapat bahwa ini adalah dikumpulkan hanya satu huruf saja berdasarkan atsar atau sejarah di mana Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman ya, berdasarkan masukan dari Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman yang menyatukan umat ke atas satu bacaan ya. Jadi begitu. Dalilnya adalah berdasarkan atsar dari Utsman sendiri ketika mengumpulkan mushaf, menuliskan lagi mushaf itu ya, yang diamanahkan kepada Zaid bin Sabit sebagai ketua panitianya. Maka ada atsar atau riwayat yang terkenal dari Utsman yang mengatakan idza ikhtaraftum ya antum wa Zaid fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy. Jika kamu telah khilaf, kamu semua, kamu dan juga Zaid ya, ada perkara apapun juga dalam Al-Qur'an, maka tulislah dia bilisani Quraisy, dengan bahasa Quraisy, dengan lisan Quraisy ya. Kenapa begitu? Fa innaha nuzila bilisanihim, karena ia diturunkan dengan lisan Quraisy, maka ditulis dengan lisan Quraisy. Ini dalil berpendapat bahwa sebagian orang yang menyokong pendapat pertama tadi mengatakan bahwa hanya satu wajah saja, yaitu wajah Quraisy. Walaupun sebetulnya pendapat dalil yang ini tidak dituliskan oleh Imam At-Tabari sendiri ya, tapi Imam At-Tabari mengatakan bahwa berdasarkan sejarah yang mengatakan bahwa Utsman itu mau mengumpulkan bacaan dalam satu bacaan saja supaya umat tidak berpecah. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, dalil ini sebetulnya kurang kuat kalau dijadikan sebagai hujah gitu ya. Kenapa? Karena di sini perintahnya hanyalah untuk menuliskan saja kekhilafan jika dijumpai kekhilafan gitu. Itu pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama adalah Rasam Usmani yang kita miliki sekarang ini, yang kita baca hanya satu huruf. Yang pendapat kedua yang dipegang oleh kebanyakan kaum salaf dan juga kaum khalaf dan juga kaum mutakalimin dan juga ulama-ulama Al-Quran, termasuk juga Imam Syatibi dan Imam Jazari, adalah bahwa mushaf Rasam Usmani yang kita ada sekarang ini sudah mencakupi 7 huruf. Jadi bukan hanya satu huruf saja. Dalilnya dari mana? Karena perintah Utsman tadi hanya menyatakan jika kamu temukan kekhilafan dan kamu tulis faktubuh ya, maka tulislah iya kekhilafan itu. Sedangkan Al-Quran itu bukan tulisan tetapi bacaan. Kenapa begitu? Karena tujuan dari rasam penulisan itu supaya disederhanakan. Yang jadi mushaf Abu Bakar itu mengandungi semua kekhilafan. Nah, pada kompilasi yang kedua itu mencoba disederhanakan. Jadi kalau ada khilaf, kalau bisa masuk secara tulisan, maka ditulis ya. Misalnya fatabayyanu fatathabbatu. Secara tulisan kalau antum tengok mushaf Utsmani, Rasam Utsmani itu bukan saja Arab gundul, tapi betul-betul gundul.
Gundulnya itu bukan tidak ada harokat, tidak ada syakal juga, tidak ada titik juga. Jadi ketika fatasabbatu dengan fatabayanu itu nampaknya sama. Coba antum tengok, antum buang titiknya, antum buang harokatnya, tulisannya sama. Ya, itu yang bisa diakurkan, maka ditulis seperti itu. Nah, bagaimana yang nggak bisa diakurkan? Yang nggak bisa diakurkan harus ditulis di mushaf yang terpisah atau ditulis sebagaimana orang Quraisy menulisnya. Gitu sebetulnya maksudnya. Makanya kita jumpai Mushaf Utsmani ini, Rasam Utsmani ini ada 6 ya, yang masyhur ada yang bilang 5, 6, 7, 8, Allahu alam. Tapi yang masyhur ini ada 6. Satu ada di Madinah, satu ada di Mekah, satu ada di Syam, satu ada di Basrah, satu ada di Kufah. Jadi 5, satu lagi dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi 6. Dan 6 ini ya, menurut sebagian ulama dia khilaf, ada khilaf sedikit. Contoh misalnya qiraat mushaf yang ada di Madinah itu ketika surat Ali Imran yang ayatnya yang berbunyi wasari'u, dia baca sari'u saja, tidak ada waw ya. Jadi kalau waw itu bukan ya, waw itu khilaf ya. Makanya di mushaf Madinah ditambahkan dihilangkan waw itu, tapi di mushaf yang lain ditulis waw itu. Ya itu contoh khilaf yang nggak bisa diakurkan, maka ditulis terpisah. Jadi wajahnya ada dua-duanya bacaan wa dengan tanpa wa. Itu contoh ya. Ya oleh karena itu tentunya setelah memahami kesimpulan ini, maka kita bisa boleh simpulkan juga bahwa sesungguhnya ya memang Rasam Utsmani itu sendiri secara kaidah Al-Qur'an itu berbicara mengenai bacaan bukan tulisan. Ya sehingga dan juga maka dalil yang pertama tadi kurang terasa kuat karena itu hanya menyinggung masalah tulisan. Dan juga kalau kita tengok lagi kepada kaedah-kaedah kebiasaan para kabilah-kabilah Arab dari sisi bacaan lahjah ya, kita bicara lahjah sekarang, maka kita jumpai bahwa pada qiraah yang kita baca sekarang, qiraah 10 ya, atau bahkan riwayat yang dibaca oleh Imam Asim ya, riwayat Hafs yang kita baca sekarang ini juga itu mengandungi bukan hanya bacaan dari Quraisy saja, tapi juga Huzail juga ada, Tamim juga ada ya, walaupun tidak sebanyak yang satu dengan yang lain, ada yang mendominasi tapi ada, masih ada. Berarti tidak sepenuhnya bacaan itu dibuang, lahjah itu dibuang dari bacaan qiraat. Begitu ya. Jadi pendapat yang kedua itu yang lebih aqwa, lebih kuat ya, karena dipegang oleh ramai ulama termasuk juga Imam Al-Jazari yang memegang pendapat itu bahwa sudah mencakupi semua 7 huruf tadi, semua atau sebahagian. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan karena di Quraisy saja, kemungkinan karena hanya melihat dari sejarahnya tadi, dari atsar yang dinukil dari Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi bukan berarti Imam Tobari salah. Karena seperti saya bilang tadi, ketika antum melihat huruf, ya kita objeknya ini adalah huruf. Apakah sab'atul ahruf itu masuk kepada Rasam Utsmani atau terpisah cuma satu saja seperti kata Imam At-Tabari. Mungkin Imam At-Tabari melihat huruf itu tidak sama sebagaimana Imam Jazari melihat huruf ya. Ketika Imam Jazari melihat huruf, dia muncul 7 pembagian tadi. Bisa jadi yang 7 tadi itu menurut Imam Tobari adalah satu huruf sebetulnya, bukan dikira sebagai huruf. Karena sebagian ulama-ulama ada yang membagi huruf itu berdasarkan fikih, halal haram ya, makruh mubah, sampai seperti itu. Sampai saya pun sendiri bingung kadang-kadang bagaimana cara bacanya kalau seperti itu ya, ada yang seperti itu. Nah, bisa jadi Imam Tobari memahaminya seperti itu, Allahu a'lam. Tapi yang pasti khilafnya dari 10 qiraat itu sama, tetapi Imam Jazari melihatnya jadi 7 bahagian dan Imam Tobari melihatnya jadi 1 bagian saja ya. Tetapi para imam ini tentunya belum pernah saya jumpai, atau mungkin gharib pendapatnya ya, sangat kecil sekali yang mengatakan dia dialeknya adalah Quraisy jadi 1 huruf. Nah, ini biasanya kalau yang kesimpulannya seperti itu biasanya mungkin tidak paham ilmu qiraat secara mendalam ya. Karena kalau kita belajar mengenai ilmu qiraat, kita belajar mengenai demografi
orang-orang kabilah-kabilah Arab zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar lahjah, maka kita tahu lahjah Tamimi itu apa, lahjah Huzail itu apa. Karena Ibnu Mas'ud itu mengajarkan dengan lahjah Huzail, padahal beliau adalah orang Quraisy. Ya, lahjah Quraisy itu apa? Karena kebiasaan bacaan itu ada dalam Al-Quran. Nah, ini studi menarik kalau orang belajar qiraat mendalam, dia akan tahu lahjah-lahjah ini. Sehingga bisa disimpulkan, oh kalau gitu bukan lahjah 7 huruf itu. Kenapa? Karena semua lahjah di sini ada. Ya, begitu. Ya, jadi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang 7 huruf tadi sudah masuk berdasarkan Imam Jazari. Dan kalau kita mengikut bacaan kepada Imam Jazari, yang mana hampir semua orang yang membaca Al-Quran pasti kiblatnya kepada Imam Jazari. Satu mazhab saja Imam Jazari. Ya, kecuali punya sanad yang lain, ya maka bolehlah ikut sanadnya yang enggak lewat Imam Jazari. Tapi sepengetahuan saya, semua ulama yang masyhur, ya sanadnya itu semua bersambung kepada Al-Imam Jazari. Begitu. Ya, jadi jelas ya. Baik, alhamdulillah 3 soalan sudah kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mendapatkan manfaat ya, semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Memang ilmu Al-Qur'an ini sangat luas sekali. Kita gali semakin dalam, makin luas lagi ya. Apalagi kita membincangkan masalah huruf yang khilaf-khilaf dalam Al-Qur'an, ini cukup menarik, studi yang gak banyak orang tertarik untuk mendalaminya. Nah, kalau kita bisa gali sedikit demi sedikit, itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena ini kitab suci kita. Al-Quran ini kitab sucinya umat Islam. Jadi agak terasa aneh jika orang Islam sendiri itu agak ragu atau tidak faham bagaimana turunnya, bagaimana penulisannya, bagaimana bacaannya, sejarahnya. Ini jadi terasa asing, karena kitab suci ini jadi panduan kita untuk hidup di dunia dan akhirat. Dan kita tidak tahu bagaimana cara turunnya. Nah, kita tidak tahu bagaimana sejarah penulisannya. Ya, ketika ditanya Al-Quran ini tidak berubah, tahu dari mana tidak berubah? Kita nukil ayat dari Quran surat Al-Hijr, mengatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ya, itu kan memang ayatnya, tapi bagaimana membuktikan bahwa ayat itu tidak berubah? Nah, ini harus kita tahu metode ilmiah kompilasi Al-Quran ya, supaya kita yakin bahwa metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika menghimpun Al-Quran dan mengajarkannya itu metode yang secara ilmiah tidak terbantahkan kualitasnya ya. Makanya perlu belajar sejarah Al-Quran. Nanti sentuh lagi kepada kabilah-kabilah Arab, karena Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, sehingga tidak mungkin memisahkan studi Al-Quran dengan studi bahasa Arab. Begitu ya. Sayangnya 1000 sayang tidak banyak kitab-kitab mengenai sejarah orang-orang Arab, dialek-dialek bahasa Arab, lahjah-lahjah Arab, dan juga yang semisalnya yang diturunkan atau yang diterjemahkan oleh ulama-ulama kita ke bahasa Indonesia ya. Tapi insya Allah kalau di Malaysia ini sudah ada beberapa kitab yang dikarang oleh Ustadz Rahim yang menerjemahkan. Beliau menerjemahkan dari berbagai macam kitab, beliau rangkum dan cukup bagus karena menyinggung berbagai macam perkara. Contohnya Rasam Usmani, beliau menyinggung ilmu qiraat, dan beliau juga menyinggung mengenai ilmu dot ya, penulisan tanda naktu juga dalam Al-Quran. Jadi kita tahu sejarahnya, ada siapa yang pertama kali ngasih titik, siapa yang kali ngasih tanda harokat, bagaimana caranya, apakah kekhilafan antara orang di bagian Maghrib dengan Masyrik, yang timur dengan Barat, apakah khilaf cara penamaan penulisannya? Ternyata khilaf, banyak penandaan huruf-huruf yang kita nggak sadar, kita ikut satu kaidah saja. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita jumpa kadang-kadang ada orang ambil mushaf, dia bilang mushaf ini salah tulisannya. Kenapa? Karena fa-nya ini titiknya nggak pakai titik, atau titiknya di bawah misalnya gitu. Loh, kok salah? Iya, karena biasanya titiknya di atas. Oh bukan, itu cara penulisannya. Ada yang nggak pakai titik misalnya untuk menandakan fa gitu. Ada titiknya di bawah, tulisannya bacanya qaf. Loh kok bisa begitu? Ya itu penulisan dari wilayah yang lain. Kita pakai wilayah yang barat, dia yang timur. Oh gitu. Nah, itu sejarahnya ada. Kenapa bisa begitu? Ya.
Nah, itulah pentingnya belajar sejarah ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu berevolusi dari Al-Quran. Oh, jangan pakai tanda evolusi lah, rasanya kurang cantik. Jadi berkembang dari Al-Quran sebagai kitab Nahwu dan sorofnya. Kemudian lahirlah kaedah-kaedah bahasa Arab yang disederhanakan, yang kita kenal dengan Nahwu dan sorof. Dan juga ada juga perkembangan-perkembangan penulisan khat dalam bahasa Arab. Nah, ini menarik. Nah, Imam Ustadz Rahim termasuk salah satu ulama ya di Malaysia ini yang sudah menuliskan kitab seperti ini dalam bahasa Melayu. Ya, mungkin sangat 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 bagus lah menurut saya, dan dibaca karena ini memberikan khazanah baru bagi kita untuk mempelajari sejarah Al-Quran dan juga bahasa yang mana Al-Quran itu turun atasnya. Begitu. Ya, nanti kalau ada kesempatan mungkin setelah pandemi ini tafadhol main ke Malaysia, nanti kita sama-sama cari kitab yang dari Ustadz Rahim insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.